Oke, sudah saya rekam Pak untuk dokumentasi. Shalom Pak Alex. Belum, Pak Kristiono. Ya, kemarin saya dihubungi Bu Karolin karena kan eh, kalau saya lihat profil Bapak, Bapak SPD Sarjana Pendidikan Fisika Pak ya. Iya, Pak. Iya, Nah, betul. tapi ada ada keminatan juga dan ada skill juga sepertinya Bapak di TIK. Nah, jadi Bu Karolin berencana untuk Bapak juga dipersiapkan untuk mengajar TK jika Bapak masuk di sekolah Bethesda. Nah, sebelumnya boleh tolong perkenalkan diri dulu, Pak. Saya ingin kenal Bapak lebih dekat lagi. Ya. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Alexander Yuda, atau biasa dipanggil Alek atau Yuda sama aja, Pak ya. Saya Oke. anak pertama dari keluarga Bapak Martinus Sunardo dan Ibu Anastasia Warsi, dan saya mempunyai satu adik yang sekarang sedang kelas 3 SD. Kebetulan sewaktu kuliah, Pak, saya pernah dipercaya untuk mengemban suatu tugas yaitu dalam bidang penelitian tuh Pak ya. Penelitian kita untuk membuat suatu aplikasi Android. Yaitu kami buat aplikasi Android itu menggunakan Basic for Android Pak, aplikasi nama softwarenya Pak. Dari situlah kami bermula belajar membuat aplikasi, dan saat ini juga masih coba-coba untuk belajar membuat website tapi melalui CMS WordPress, Pak. Seperti itu perkenalan singkat dari saya, Pak. Oke. Eh, kalau saya cek yang Bapak ada apa nih ya? Alexander Yuda 16 Blogspot itu ada juga, Pak ya. Bapak ada ini Iya, Pak. juga. Itu Ada apa blog-blog namanya? saya waktu semasa-masa kuliah dulu, Pak. Oh, ada WordPress juga, Pak ya? Kalau WordPress-nya sekarang belum publikasi sih, Pak, karena belum punya hostingnya, Pak. Oh, gitu. Bapak tahu tentang hosting juga? Ya dikit-dikit tahu lah Pak. Kemarin kan buat aplikasi Android kan juga pakai apa MySQL juga kan. Hmm. Jadi ada login, ada register segala macam juga kami pakai itu. Oke, oke, oke. Kalau untuk kayak PHP, HTML, memang Nah, benar-benar coding dari awal, Bapak ada ini nggak? kalau untuk HTML masih dasar-dasar sih Pak. Kami belajar kemarin tuh dari Witri School kan, dari platform tersebut. Kalau untuk PHP kami belum sampai situ Pak. Jadi Oh, kalaupun membuat website pun kami masih berbasis CMS itu Pak, pakai WordPress, dan itu kan nanti kami convertkan ke website-websitenya gitu. hmm, oke. Kalau untuk apa namanya, yang aplikasi Android tadi itu, aplikasinya seperti apa, Pak? Aplikasinya itu untuk gimana? Sejenis tes lah Pak ya. Sejenis tes nantinya, tes tersebut kan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada siswa. Ada namanya masalah miskonsepsi itu Pak. Yang dari fisika tuh ada miskonsepsi. Jadi dari satu soal ada 4 tingkatan dengan masing-masing kondisional ada 16 kondisional. Itu nantinya tenaga pendidik akan lebih mudah untuk mengidentifikasi masing-masing siswa dari suatu materi gitu sih Pak. Oh, gitu, oke. Berarti kalau untuk logika pemrograman, yang Bapak ketahui seperti apa, Pak? Kalau untuk logika mungkin lebih ke apa sih Pak ya? Kemarin kan juga di fisika juga ada belajar-belajar tentang MATLAB. Jadi lebih kayak bahasa-bahasa yang istilahnya masih visual basic gitu nah Pak. Jadi ketika kami membutuhkan ini, tekan ini. Jadi untuk pemrograman lanjutnya Pak, paling untuk lebih-lebihnya if conditional center-nya itu Pak. Oke, if conditional, Pak ya. Maksudnya if Iya. conditional itu gimana, Pak? Misalnya kan gini Pak, misalnya seperti soal saya yang kemarin itu Kak, misalnya tingkat pertama jawaban siswa itu benar, dan tingkat kedua jawaban siswa itu benar, tingkat ketiga jawaban siswa itu salah, dan jika tingkat keempat jawaban siswa itu benar, maka nantinya hasilnya akan misalnya miskonsepsi gitu Pak. Jadi selanjutnya else if lagi, jika tingkatan pertama salah, tingkatan kedua benar, tingkatan ketiga itu ada false positif, ada false negatif gitu Pak. Oke, oke.
Bapak kemarin ada dikirim yang Scratch juga, Pak ya? Ada Pak, iya Pak. Iya. Menurut Bapak gimana, Pak, yang tentang Scratch? Kalau untuk Strat sendiri Pak hampir sama sih Pak. Kami dulu pernah buat aplikasi Android dulu dengan mata kuliah fisika animasi itu seperti hampir sama mirip-mirip dengan Meet AVV Inventor Pak. Hmm. Nah, jadi hampir 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 mirip seperti itu. Jadi semalam juga saya coba-coba buat untuk materi-materi fisika yang sederhana gitu sih Pak. Oke, coba Jadi boleh, Pak. boleh saya share gitu Saya Pak ya. iya, ya Pak, saya sediain co-host, Pak ya. Sudah kelihatan Pak. Nah, seperti ini Pak. Nah, jadi ini adalah materi GLB saya Pak. Jadi GLB itu kan sama dengan kecepatan sama dengan dibagi waktu. Jadi misalnya ini saya buat quiz ini sebanyak 3 kali. Jadi 67 misalnya dibagi, misalnya kita jawab salah satu dulu, misalnya kita 12, maka maaf Pak, lagi mood gitu. Nah, ini codingnya Pak. Mohon maaf Pak, lagi mood Pak. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Oke, oke. Gitu sih Pak. Oke. Oke, Pak. Udah ini ya, maksudnya untuk dasar-dasar pemrograman berarti Bapak paling tidak untuk pengulangan, untuk if, nah itu Bapak udah paham ya. Oke. Mudahan sih Pak. Oke. Oke. Untuk WordPress ya, nanti kan ke depan kan juga ini kan ada SMP kan Pak ya. Nah iya Pak. Kebetulan Bapak kan ngajar di SMP fisika. Ke depan juga kalau memang Tuhan berkehendak kan ada SMA. Bahkan ada rencana juga perguruan tinggi. Nah, iya untuk visi ke depannya sih seperti itu Pak untuk sekolah Bethesda. Ini kan SD kan baru berapa tahun ini ya? 2 tahun 3 tahun lah ya, 3 tahun tahunan. kemarin katanya Pak. Sudah Ya ada yang tiga, ketiga katanya. iya 3 tahun dan ini udah langsung ada SMP. Nah, nggak menutup kemungkinan juga akan ada SMA langsung seperti itu Pak. Nah, jadi makanya untuk apa kedepannya juga seperti coding coding ini kan memang suatu kebutuhan ya Pak ya. Sekarang jadi bahasa baru lah, nggak cuma bahasa Inggris. Nah Nah, iya jadi sih. kalau anak-anak bisa kita ajarkan dasar-dasar dari bahasa pemrograman, bahasa coding, itu juga akan jadi nilai plus. Nah, memang kebutuhannya juga untuk guru-gurunya juga bisa paham ya, Pak ya. Paling nggak kalau Bapak nanti kalau memang bergabung dengan sekolah Bethesda dan ngajar ini, mohon bantuannya. Nanti kalau seumpama Bapak perlu bantuan apa seperti hosting dan sebagainya, nanti juga saya bisa bantu seperti itu, Pak. So far sih oke sih, Pak. Bapak udah paham tentang logikanya, dasar-dasar pemrogramannya. Terus Bapak untuk troubleshoot kayak jaringan, itu Bapak ada pengalaman nggak, Pak? Oh, kalau untuk jaringan sih belum ada sih Pak. Memang Oke, soalnya dari kemarin-kemarin belum pernah dikasih mandat untuk itu sih Pak. oke. Tapi kalau Terakhir. kalau seumpama untuk install aplikasi itu Bapak bisa Oh, kan ya? udah Pak. Puji Tuhan ini sekarang juga kemarin belum lama belajar juga install Windows sendiri juga sudah bisa Pak. Oke, ya udah. Saya juga lihat-lihat yang di blogspot Bapak, Bapak ada share juga, ada cara install aplikasi apa seperti itu kalau Nah, nggak iya. salah. Iya, oke Kalau deh. ada aplikasi untuk editing video juga ada gitu. Oke, Bapak bisa ngedit video juga. Kalau ngedit-ngedit ya bisa-bisaan lah Pak. Cuman kayaknya kalau untuk yang lebih lembut-lembut lagi masih belum fasih nian gitu Pak. Bapak ngedit pakai apa, Pak? Biasanya sih saya pakai Filmora, Pak. Kalau Oh, nggak Filmora, Filmora. Oke. ya Filmora, Corel Studio gitu aja sih, Pak. Oh, oke. Kalau pakai Premiere belum ya?
Oh, belum, Pak. Adobe Premiere masih belajar-belajar. Sudah install juga sih, belum belum memahami sepenuhnya sih, Pak, kalau Premiere, Pak. Oke, nggak apa-apa, itu semua bisa belajar sih, Pak. Bisa belajar. Karena kayak di sekarang ini yang ngedit-ngedit TU, Pak. Dulu bener-bener nol besar. Sekarang udah Oh, bisa lah dia. siap, siap. Oke, terima kasih Pak Alex Ya, untuk kehadirannya di diskusi Zoom pagi ini. Semoga berhasil. Nanti saya akan infokan sama Bu Karolin ya, Pak ya. ya, Tepatnya siap, Pak. akan dihubungi sama Bu Karolin. Terima Siap. kasih, Pak. Ya, terima kasih Beristirahat ya, kembali, Pak. Pak. Shalom. Oh.